Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahlukum anak-anak kelas 6A, B, C, dan D. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan mendapatkan limpahan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, tidak terasa kita sudah berada pada pertemuan ketiga pada pembelajaran jarak jauh maupun daring ini. Baiklah anak-anak kelas 6, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang sejarah kebudayaan Islam pada pertemuan ketiga semester 1 tahun pelajaran 2020 dan 2021. Mari kita sama-sama menyimak dan mencatat hal-hal yang dirasa perlu ya. Nah, hari ini atau pagi ini kita akan belajar tentang kepribadian dari Khalifah Utsman bin Affan. Jadi Utsman bin Affan ini memiliki akhlak yang sangat mulia, kemudian pemalu, terhormat, dan terkenal sebagai seorang yang sangat dermawan. Nama beliau sudah tidak asing lagi dan sangat terkenal di telinga kita, khususnya dari kaum muslimin maupun muslimah. Ada yang tahu beliau dilahirkan pada tahun apa? Nah, beliau dilahirkan pada tahun gajah dan lebih muda dari Rasulullah SAW yang hanya terpaut sekitar 5-6 tahun saja. Nah, kemudian kita akan mengetahui bagaimana karakter Utsman bin Affan. Utsman bin Affan yang harus kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang pertama bisa kita contoh yaitu rendah hati. Kemudian yang kedua ada dermawan. Yang ketiga ada pemalu dan menjaga kehormatan. Kemudian yang keempat ada pemaaf. Yang kelima ada ahli ibadah. Nah, kita akan mempelajari dari karakter Utsman bin Affan ini. Sebenarnya banyak sekali karakter yang beliau miliki, tapi hari ini kita cukup mempelajari yang ada ini. Nah, yang pertama yang kita pelajari yaitu dari sikap beliau adalah rendah hati. Nah, dari sikap rendah hati ini beliau tidak pernah hidup dalam kemewahan dan tidak pula takabur maupun sombong. Beliau hidup sederhana dan makan pun seadanya. Jadi sikap sederhana ini menurut Al-Quran itu hidup yang tidak membelanjakan harta yang berlebihan, namun tidak pantas pula menjadikan bakhil atau pelit. Nah, kemudian yang kedua, sikap dari rendah hati beliau yaitu selalu menghargai dan menghormati. Nah, khususnya orang yang lebih tua dari beliau. Jadi contoh lain dari beliau menghargai dan menghormati ini, beliau pernah turun dari kendaraan apabila melewati paman Nabi Muhammad yang bernama Al-Abbas radhiyallahu anhu. Jadi beliau melakukannya sampai Al-Abbas tadi tidak terlihat. Nah, hal ini demi menghargai dan menghormati paman Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Artinya apabila ada orang yang lebih tua dari kita, maka bisa kita hargai dengan baik itu mengucapkan salam, kemudian menunduk dan tidak lari maupun terburu-buru. Kemudian sikap beliau yang selanjutnya yaitu dermawan. Nah, beliau ini terkenal sekali dengan sosok kedermawanannya. Utsman bin Affan ini merupakan salah satu sosok seorang yang sangat kaya raya, yang peduli terhadap sesama. Jadi beliau ini sangat peduli sekali baik itu terhadap fakir miskin, kemudian anak yatim, dan orang-orang yang sangat memerlukan. Nah, beliau juga pernah membeli sebuah sumur yang disedekahkan untuk kaumnya.
Nah, diceritakan itu pada suatu saat orang Muhajirin kesusahan mendapatkan air bersih di kota Madinah. Mereka hanya bisa mendapatkan air dari sumur orang Yahudi. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa orang Yahudi itu sangat tidak suka dengan umat Islam. Nah, kemudian sumur yang pemiliknya kaum Yahudi tadi itu apabila ingin dijual maka harganya sangat mahal sekali. Artinya apa? Harga yang mungkin tidak bisa dibeli oleh orang lain, sangat mahal. Nah, jadi Rasulullah SAW kemudian bersabda, nah, barang siapa yang mau membeli sumur tersebut dan disedekahkan kepada umat muslim, maka Allah SWT akan membebaskannya dari rasa haus nanti di akhirat. Nah, kemudian dari ucapan Nabi Muhammad tadi, Utsman bin Affan mendengar. Nah, kemudian Utsman bin Affan pun langsung menemui orang Yahudi, yaitu pemilik sumur tersebut. Nah, kemudian beliau beli sumur tersebut dan disedekahkan atau diserahkan kepada penduduk setempat dan bagi mereka yang memerlukan air. Sejak saat itu kaum muslimin tidak kesulitan mendapatkan air. Nah, subhanallah, masya Allah, sungguh sangat dermawan sekali sikap yang dimiliki oleh Utsman bin Affan. Kemudian beliau juga mensedekahkan harta yang ia miliki untuk umat Islam. Nah, salah satu contoh sedekah yang dapat kita lihat sampai sekarang, yaitu sumur dari Utsman bin Affan ini yang masih ada sampai sekarang. Kemudian beliau juga ada membangun sebuah hotel yang berada di kota Madinah. Kemudian beliau juga pernah menyumbangkan hartanya untuk memperluas Masjid Nabawi. Jadi sungguh sedekah ini adalah perbuatan yang sangat mulia. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu pemalu dan menjaga kehormatan diri. Beliau merupakan orang yang sangat malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sifat ini begitu indah bagi orang yang memilikinya. Jadi ia dapat menjadi kebaikan, kemudian keberkahan, kelembutan, dan kasih sayang. Nah, pernah diceritakan oleh Al-Hasan Al-Basri, jadi ketika Utsman bin Affan berada dalam rumah dan pintu tertutup, namun ia tidak pernah melepas pakaiannya untuk mandi. Jadi walaupun pintu rumah tertutup, beliau tidak pernah melepaskan pakaiannya untuk mandi. Kenapa hal itu dilakukan? Nah, karena rasa malu yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian beliau juga tidak pernah mengucapkan kata-kata batil, kata-kata yang tidak baik, yang tidak pantas, dan beliau juga tidak pernah minum khamar. Adapun yang dapat kita teladani dalam kehidupan sehari-hari yaitu menjaga pandangan dengan lawan jenis. Nah, ini merupakan salah satu contoh pemalu dan menjaga kehormatan diri. Kemudian yang kedua yaitu bersikap sopan pada yang lebih tua. Nah, yaitu salah satunya tadi apabila ada yang lebih tua kita harus menunduk. Kemudian menjaga adab-adab Islam. Nah, misalnya berdoa, mengucapkan sebelum melakukan aktivitas dan sesudah melakukan aktivitas. Nah, yang keempat yaitu pemaaf. Nah, dari Utsman bin Affan, jadi pada waktu itu beliau pernah ada didatangi oleh seseorang yang ingin melakukan atau yang ingin mencelakakan beliau. Beliau memaafkan orang tersebut. Jadi diceritakan dari
Imran bin Abdillah bin Talhah itu meriwayatkan bahwa Utsman bin Affan itu keluar untuk melaksanakan sholat subuh. Jadi pas waktu mau melaksanakan sholat subuh, kemudian Utsman bin Affan itu masuk melalui pintu yang sama. Nah, tiba-tiba pintunya tertutup. Utsman berkata, "Periksalah." Nah, ternyata di situ ada seorang laki-laki yang membawa pedang yang ingin membunuh Utsman bin Affan dengan alasan karena seseorang tersebut merasa dizalimi oleh pejabat dari Utsman bin Affan. Namun laki-laki tersebut dibebaskan oleh Utsman bin Affan, padahal jelas-jelas ingin mencelakakan Utsman bin Affan. Nah, begitu mulianya sikap beliau yaitu pemaaf. Jadi yang dapat kita teladani yaitu menjadi seseorang yang pemaaf. Nah, apabila ada kawan salah, misalnya baik itu yang disengaja maupun yang tidak sengaja, maka mari sama-sama kita maafkan. Kita mendapatkan pahala dan dosa-dosa kita berkurang. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya yaitu ahli ibadah. Nah, beliau juga terkenal sebagai memiliki sifat ahli ibadah. Nah, salah satu ahli ibadah yang beliau miliki atau yang beliau lakukan yaitu membaca Al-Quran pada malam Jumat dan menghatamkannya pada malam Kamis. Jadi ada kurang lebih sekitar 6 hari ya, Masya Allah, di membaca pada malam Jumat dan dikhatamkan pada malam Kamis. Nah, kemudian yang kedua yaitu melakukan puasa terus-menerus. Jadi beliau juga dapat berpuasa, beliau amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga yaitu melakukan sholat malam. Nah, itu bisa baik berupa sholat taubat maupun sholat tahajud dan lain-lain. Adapun yang dapat kita teladani dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama, kita selalu istiqomah menegakkan sholat 5 waktu dan sholat sunnah. Jadi sholatnya tidak pernah ketinggalan, kemudian sholat di awal waktu dan melaksanakan sholat sunnah, baik itu sholat sunnah rawatib, duha, tahajud, taubat dan lain-lain. Jadi bisa istiqomah, artinya dikerjakan terus menerus. Yang kedua yaitu yang dapat kita lakukan adalah berpuasa. Nah, baik itu puasa wajib maupun puasa sunnah. Puasa wajib misalnya puasa Ramadan, puasa sunnah misalnya puasa Senin dan Kamis. Kemudian yang ketiga yaitu menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah SWT. Nah, dari sikap dari Utsman bin Affan ya, ahli ibadah ini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah SWT seperti sholat tadi, kemudian puasa, zakat, kemudian meninggalkan larangannya seperti sifat-sifat tercela, mabuk-mabukan, judi, kemudian membunuh dan lain-lain. Nah, anak-anak kelas 6, alhamdulillah pelajaran kita sudah sampai di penghujung materi. Jadi kita sudah belajar tadi tentang kepribadian Utsman bin Affan. Sebenarnya masih banyak lagi yang ingin Bapak sampaikan, tapi untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Nah, Bapak ucapkan terima kasih banyak, semangat terus belajarnya walaupun dalam keadaan seperti ini. Kita doakan semoga
keadaan kita bisa kembali normal seperti biasa. Terima kasih Bapak ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.